warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Administrasi Dasar Negara, NPWP dan NPPKP. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Viola Priya Putri dari Prodi Perbankan Syariah 3F, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hutang pajak. Apa itu hutang? Bagaimana penentuan tahun pajak? Pengertian NPWP dan NPPKP, serta prosedur dan pembuatan NPWP dan NPPKP. Baiklah, langsung saja menuju pada materi. Administrasi Dasar Perpajakan, NPWP dan NPPKP. A. Hutang pajak. 1. Pengertian hutang. Menurut hukum perdata, hutang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum. Secara yuridis, dalam hal hutang harus ada dua pihak, yakni pihak kreditor yang mempunyai hak dan debitor yang mempunyai kewajiban. Kedudukan debitor dan kreditor menurut hukum pajak dan hukum perdata berbeda. Perbedaan antara utang pajak dan utang perdata dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan sifat utangnya. 2. Penentuan tahun pajak. Pertama, tahun pajak sama dengan tahun takwin. Contohnya, pembukuan dimulai 1 Januari 2014 dan berakhir 31 Desember 2014 disebut tahun pajak 2014. Kedua, tahun pajak tidak sama dengan tahun takwin. Contoh yang pertama, pembukuan dimulai 1 Juli 2013 dan berakhir 30 Juni 2014. Disebut tahun pajak 2013 karena 6 bulan pertama jatuh pada tahun 2013. Kedua, pembukuan dimulai 1 April 2013 dan berakhir 31 Maret 2014. Disebut tahun pajak 2013 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2013. Ketiga, pembukuan dimulai 1 Oktober 2013 dan berakhir 30 September 2014. Disebut tahun pajak 2014 karena lebih dari 6 bulan jatuh pada tahun 2014. B. Prosedur dan pembuatan NPWP dan NPPKP. Sebelum membahas itu, alangkah baiknya jika kita tahu dulu pengertian NPWP dan pengertian NPPKP. Pertama, pengertian NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Kedua, pengertian NPPKP. Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP adalah nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak terhadap wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya, maka dapat diterbitkan NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Prosedur pembuatan NPWP. Pertama, siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi. Kedua, datang ke KPP terdekat dari alamat pada KTP Anda. Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari kelurahan. Ketiga, isi formulir pengajuan NPWP. Keempat, serahkan berkas ke petugas pendaftaran. Kelima, menerima tanda terima pendaftaran wajib pajak. Prosedur pembuatan NPPKP. Pertama, wajib pajak orang pribadi. Syarat yang pertama bagi WNI, fotokopi KTP, atau bagi WNA, fotokopi KITAS atau kitab. Kedua, dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ketiga, surat keterangan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bermaterai dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah. 2. Wajib pajak badan. Pertama,
fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian atau perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Kedua, fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus atau fotokopi password dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa jika penanggung jawab perusahaan adalah WNA dan tidak memiliki NPWP. Ketiga, dokumen izin usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Keempat, surat keterangan tempat kegiatan usaha yang diterbitkan dari pejabat pemerintah daerah, sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. Itulah tadi pemaparan dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Kepadanya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muni Paulus selaku pemateri kedua yang akan membahas masalah penghapusan NPWP dan NPPKP. Langsung saja kita menuju ke pembahasan. Penghapusan NPWP dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan penghapusan NPWP. Yang pertama yaitu wajib pajak atau ahli warisnya karena wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, antara lain yaitu wajib pajak meninggalkan dan tidak meninggalkan harta warisannya, disyaratkan adanya fotokopi akte maupun atau surat keterangan kematian dan instansi yang berwenang. Selanjutnya, wajib pajak meninggal dan meninggalkan warisan apabila selesai dibagi kepada ahli warisannya, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut dibagi oleh ahli warisnya. Wajib pajak orang pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai wajib pajak, isyaratnya surat pernyataan dan keterangan dari instansi yang berwenang. 2. Wanita kawin yang sebelumnya tidak memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemesahan harta serta suaminya telah terdaftar sebagai wajib pajak, disyaratkan adanya surat nikah atau akte perkawinan dari catatan sipil. Yang ketiga, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau lelah dibebankan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran. Keempat, bentuk usaha tetap atau disebut BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya, disyaratkan adanya permohonan wajib pajak yang dilampiri dokumen yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk digolongkan lagi sebagai wajib pajak. Kemudian penghapusan NPPKP. Penghapusan NPPKP, pengukuhan pengusahaan kena pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu diajukan permohonan penghapusan nomor pajak wajib atau ahli warisnya apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kedua, wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penghapusan usaha. Yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Keempat, dianggap perlu atau oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau subjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Yang kelima, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam rangka waktu 6 bulan atau wajib pajak oleh pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 6. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan atas permohonan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara langsung. Pembahasan dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranti Lukman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi
yang telah dibacakan oleh Saudari Moni Paula. Bagian D, sanksi-sanksi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi. Ada 3 macam sanksi administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan pajak. Bila surat pemberitahuan atau SPT tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, yaitu untuk surat pemberitahuan atau SPT masa, selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan, selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan, pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, sanksi administrasi berupa bunga, yaitu wajib pajak yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Dan sanksi administrasi berupa bunga terdiri dari bunga pembayaran, bunga penagihan, dan bunga ketetapan. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa dikeluarkan tagihan berupa surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak atau SKPT. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKP, dan SKPT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Sedangkan bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa kenaikan. A. Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. B. Kenaikan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, dan tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Dan 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. C. Dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Dan yang keempat, yaitu sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya, tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi, yaitu sanksi pidana terhadap wajib pajak, sanksi pidana terhadap petugas pajak atau fiskus, dan sanksi pidana terhadap pihak ketiga. Hasil materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.